Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Iwan Suwanda Eskom. Di sini saya mengajar simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10. Semoga siswa-siswi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di kompetisi dasar 3.1 kita akan membahas tentang logika dan algoritma. Pokok bahasannya yaitu pengertian logika dan algoritma, ciri-ciri algoritma, dan bahasa pemrograman. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi dalam bab ini, siswa diharapkan mampu mengenal dan memahami logika dan algoritma. Mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika dan algoritma. Pengertian logika dan algoritma. Algoritma sangat lekat dengan kata logika, yaitu kemampuan seseorang, manusia, individu, untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang menghasilkan sebuah kebenaran. Dan itu juga dibuktikan dan dapat diterima dengan akal sehat. Logika seringkali dihubungkan dengan kecerdasan. Seseorang yang mampu berlogika dengan baik sering orang menyebutnya sebagai pribadi yang cerdas. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Algoritma itu berasal dari nama seorang ilmuwan Arab Timur Tengah yang bernama Abu Zafar Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Dan ia adalah seorang ilmuwan dari Timur Tengah, ahli matematika. Untuk lebih mudah memahami arti dari logika algoritma, kita berikan contoh di bawah ini. Sebuah permasalahan penukaran isi dari dua gelas. Ya, ini contohnya. Diberikan dua buah gelas, yaitu gelas A dan gelas B. Gelas A berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Ya, ini logikanya. Pertukaran isi gelas tersebut sehingga menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Kita lihat berikutnya ilustrasi permasalahan yang dapat dilihat di gambar berikut ini. Ya, ini adalah ada air teh ya, gelas A ini. Lalu gelas B-nya air kopi. Cara penyelesaian permasalahan ini adalah sebagai berikut. Untuk pertukaran isi gelas dengan benar, maka diperlukan gelas tambahan, ya, yang dinamakan gelas C sebagai tempat penampungan sementara, gitu ya. Siapkan gelas C ya sebagai gelas cadangan. Lalu tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Gelas A menjadi kosong. Ya. Lalu yang berikutnya, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A sehingga gelas B menjadi kosong. Lanjut, tuangkan air teh dari gelas C ke dalam gelas B. Ya. Ini gambar ilustrasinya. Bisa dilihat ya. Di sini ini gelas cadangan. Ya. Ini gelas cadangannya. Diisi dengan air teh. Lalu gelas B-nya tuangkan ke dalam gelas A. Lalu gelas B-nya diisi lagi oleh gelas C. Yang awalnya gelas C adalah cadangan. Jadi secara logika kita bisa memahami tentang pertukaran dua gelas. Maka dibutuhkan satu gelas lagi, gelas cadangan, supaya gelas yang semula berubah isinya. Untuk selanjutnya dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi dua gelas sangat sederhana sekali. Di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal dan logis, sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B, dari B ke A. Inilah yang dinamakan algoritma. Urutan penyelesaian sebuah permasalahan dengan urutan dan langkah yang logis
dan masuk akal, menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Ciri-ciri sifat struktur data algoritma, ya, struktur dasar algoritma. Algoritma mempunyai 5 ciri penting, yaitu finiteness, keterbatasan, definiteness ya, kepastian, input, masukan, output, keluaran, efektivitas. Nomor 1, algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sesuai langkah proses. Jadi pasti ada akhirnya. Yang kedua, definiteness. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Hasilnya tidak ganda. Ya. Input, masukkan nilai-nilai atau logikanya yang akan dihitung memakai algoritma yang memiliki 0 atau lebih data masukan input, ya. Lalu output sebagai keluarannya itu algoritma mempunyai 0 atau lebih hasil keluaran output. Yang berikutnya efektivitas, algoritma harus sangat efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Berikutnya adalah bahasa pemrograman. Dalam ilmu komputer, algoritma dikenal dengan langkah-langkah komputasi yang terdiri dari masukan dan keluaran. Karena itu, algoritma biasanya dijadikan dasar atau input-output unit. Ya, input-output unit. Output memori 10, CPU 10, pengantar bahasa pemrograman dalam studi berkecimpung atau berhubungan dengan ilmu komputer, misalnya informatika. Titik berat belajar membuat program adalah desain program. Sedangkan belajar bahasa pemrograman adalah belajar mengenai tata cara atau tata aturan penulisan pernyataan atau statement untuk membuat program dalam bahasa tertentu. Banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman, di antaranya adalah assembly, Fortran, COBOL, dan lain-lainnya. Seperti di sini ada Pascal, C, bahasa C++, Visual Basic, dan lainnya, gitu ya. Jadi kalian sedikit harus tahu tentang bahasa pemrograman. Demikian materi ini disampaikan, semoga disimak dengan baik. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya. Wassalam, terima kasih.